Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi di ibadah online yang mungkin yang ketiga kalinya ya. Di hari Minggu yang ketiga. Nah, mungkin saudara sudah banyak mendengar dari media online khotbah mengenai Paskah, hubungannya dengan COVID-19, Corona. Mungkin itu sudah terlalu banyak saudara dengar. Nah, kali ini saya akan mengajak saudara untuk mempelajari Paskah. Video ini akan saya buat dalam 5 episode. Jadi ini adalah bagian pertama. Bagian pertama dari 5 seri mengenai makna Paskah. Kita akan mulai dari yang pertama. Nah, kita akan pelajari dulu asal muasalnya makna Paskah itu. Di bagian pertama ini kita membahas penebusan atas dosa. Nah, kenapa Paskah itu dihubungkan dengan dosa gitu ya? Ini mundur kembali kalau kita lihat di Alkitab itu mundur dari kitab Kejadian. Jadi saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu kemudian Tuhan itu mengusir Adam dan Hawa, lalu Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa gini, Kejadian 3:15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ini perkataan Tuhan kepada ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, inilah sebenarnya ayat awal dari rencana penyelamatan Tuhan atas manusia. Itu sudah dimulai dari kitab Kejadian. Saat manusia itu jatuh dalam dosa, dan Tuhan itu sudah merancangkan rencana bahwa nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu gitu. Nah, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini terjadi pada saat Tuhan Yesus disalib, tumitnya hancur. Nah, artinya karya penyelamatan itu sudah dirancang oleh Tuhan sejak Adam dan Hawa. Ya. Lalu kemudian setelah Adam dan Hawa, Nuh, lalu kita masuk ke Abraham, Ishak, ya kan, Yakub, Yusuf, lalu kemudian bangsa Israel itu dibuang ke Mesir. Nah, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dibawa oleh Musa, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel seperti ini di Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, kalau kita hanya membacanya dalam secara harfiah saja, ayat ini memang mengacu kepada Yesus. Tapi orang yang tidak mengerti akan mengatakan, loh, berarti Tuhan ngirim nabi dong. Ya kan? Karena dia bilang, aku akan mengirimkan seorang nabi gitu ya. Nah, kita tahu bahwa nabi itu bahasa Ibrani itu nabi, itu prophet bahasa Inggris. Itu adalah penyampai, itu artinya penyampai pesan Tuhan. Itulah nabi itu. Jadi artinya Tuhan akan
membangkitkan penyampai firman Tuhan, di mana Tuhan akan menaruh perkataannya pada mulut profet itu, penyampai pesan Tuhan itu. Dan ayat 19 yang sangat penting dikatakan di sini, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku, ya kan, yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Artinya apa? Perkataan nabi itu adalah mutlak. Apa yang dikatakannya harus kita taati. Nah, saya baca bahasa Inggrisnya ya. I will raise them a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words into his mouth. And he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require of him. Nah, artinya di sini kata hearken itu hear bahasa Inggris kuno itu. Bahasa Ibrani-nya memakai kata shema. Nah, shema itu artinya bukan hanya mendengar. Kalau di dalam Alkitab saudara menemukan kata shema Israel gitu ya, itu bukan dengarlah Israel sebenarnya, tapi shema itu artinya dengarlah dan taatilah. Itu arti shema. Nah, artinya kalau kita kembali ke ayat tadi, orang yang tidak mendengarkan, kalau ayat 19 kan di Ulangan 18 tadi, karena yang mengatakan orang yang tidak mendengarkan. Tapi sebenarnya itu harus dibaca mempunyai pengertian. Orang yang tidak mendengarkan dan mentaati segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Itulah arti shema itu. Nah, tadi kita sudah lihat pertama dari kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu kemudian Tuhan memberikan janjinya lewat Musa. Lalu kemudian masuk zaman hakim-hakim, terus raja-raja, terus nabi-nabi. Nah, di Yesaya kita lihat, di Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 9 ayat 6 itu bunyinya begini. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Wonderful Counselor, the Mighty God, bahasa Ibraninya El Gibor, mungkin sudah pernah dengar itu. El Gibor itu artinya the Mighty God, Everlasting Father, dan the Prince of Peace. Kalau sudah pernah dengar kata Sar Shalom, itu artinya Prince of Peace. Ya. Nah, itu di kitab Yesaya. Lalu sebenarnya karya penyelamatan itu untuk apa sebenarnya? Tentunya ini ada hubungannya dengan dosa, karena kita sudah pelajari dari minggu-minggu yang lalu, dosa itu adalah pelanggaran atas hukum Taurat. Mari kita buka Imamat 7 ayat 1 dan 2. Oh ya, saya ingatkan di dalam 5 seri ini, saya mohon saudara di dalam mengikuti seri pelajaran ini agar menyiapkan catatan dan Alkitab. Saudara mencatatnya karena akan banyak ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita bahas, dan sebaiknya saudara catat dan saudara bisa pelajari nanti. Imamat 7 ayat 1 dan 2. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus.
Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu di sekelilingnya. Nah, jadi dulu waktu zaman Musa, kalau ada orang berdosa kepada Tuhan, harus ada penebusnya gitu. Tebusannya ada. Nah, tebusannya itu berupa domba. Dikatakan domba itu yang nggak bercacat celah. Lalu domba itu harus disembelih, ya, dan darahnya disiramkan pada mezbah sekelilingnya, sehingga dosa orang tersebut ditanggung oleh domba itu. Prinsip pemahamannya seperti itu. Jadi domba itu yang harus mati, pengganti dari dosa orang tersebut. Karena firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Nah, orang itu tidak jadi mengalami maut, tapi digantikan oleh domba tadi. Itu konsep penyelamatan, keselamatan, pengampunan dosa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel pada zaman Musa. Nah, lalu kemudian apa hubungannya dengan Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus kan disebutkan di dalam Alkitab, dikatakan itu domba Allah, ya, yang disembelih pada saat Paskah. Nah, di dalam kitab Petrus dikatakan begini, 1 Petrus 1 ayat 18 ya. 1 Petrus 1 ayat 18 katakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Perhatikan ini, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sudah lihat hubungan tadi ke kitab Imamat yang kita baca tadi. Jadi Yesus itu adalah domba Tuhan, ya, yang dikorbankan untuk mengganti, menebus dosa manusia. Gitu. Konsepnya sama. Jadi karena apa? Karena kan upah dosa kan maut ya. Upah dosa adalah maut. Gitu. Nah, jadi Yesus itu menanggung upah dosanya gitu. Jadi supaya dosanya itu dihapuskan, harus ada yang menanggungnya gitu. Tuhan Yesuslah yang menanggung dosa manusia gitu. Konsep keselamatan itu. Ya. Jadi Petrus mengatakan begitu. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, dan kita telah ditebus oleh Kristus. Yang ditebus apanya? Hukumannya, ya kan? Jadi sehingga hukuman maut yang harusnya kita terima itu ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Roma 8, coba lihat. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Gitu. Jadi apa? Hukum dosa dan hukum maut itu artinya apa? Kalau kita lihat, kita baca di kitab-kitab Musa, kalau orang ada yang berdosa, kan macam-macam tuh hukumannya. Ada yang kena denda gitu ya, harus bayar domba, harus bayar ini, harus ada yang kena mungkin ada yang dirajam sampai mati gitu ya, macam-macam. Nah, itulah hukum dosa dan hukum maut itu. Jadi itu yang diambil oleh Tuhan Yesus. Konsepnya di situ. Konsep keselamatan di situ gitu ya. Jadi kalau kita mengaku dosa kita, itu di mana tuh? 1 Yohanes 1 ayat 9 kalau salah ya.
Kan dikatakan gini, 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Ia itu siapa? Tuhan Yesus. Karena dia yang menanggung dosa kita gitu. Ya. Tetapi supaya dosa kita itu bisa diampuni, ada prosedurnya. Nggak bisa otomatis diampuni gitu. Itu pengajaran sekali selamat tetap selamat itu nggak tahu dari mana itu. Karena Alkitab nggak pernah mengatakan demikian. Alkitab mengatakan kalau kita bikin dosa, ya, dosa itu apa? Pelanggaran atas hukum Taurat. Maka kita harus mengaku. Jadi kita harus akui dosa kita. Tuhan, saya salah, begini. Maka, kata 1 Yohanes 1:9, ia adalah setia dan adil. Sehingga itu artinya apa? Setelah kita mengaku dosa kita, ya kan? Karena ia setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita. Itu. Jadi konsep pengampunan dosa itu disediakan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau kita mengaku dulu. Kalau enggak apa, nanti bikin dosa kita nggak tahu, nggak sadar bahwa kita bikin dosa. Kita mengaku dosa kita. Itulah pengampunan itu akan diberikan oleh Tuhan. 1 Yohanes 3:4, kita ulang lagi ke ayat ini. Minggu lalu kita sudah baca 1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini versi bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris dikatakan, whosoever committed sin transgressed also the law. For sin is transgression of the law. Itu versi King James. Nah, saya juga punya terjemahan CJB. CJB itu Complete Jewish Bible. Artinya apa? Alkitab Perjanjian Baru ini yang diterjemahkan sesuai dengan pemahaman Yahudi. Bunyinya begini. Everyone who keep sinning is violating Torah. Gitu. Indeed, sin is violation of Torah. Itu adalah pemahaman yang dilihat dari kacamata orang Yahudi. Kita harus ingat loh, Tuhan kita tuh dari Israel, dari suku Yehuda. Dia berbicara dengan murid-muridnya pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Aramaik. Ya, tentunya yang dikatakan Yohanes ini mempunyai pola pikir Ibrani. Bahasa Inggris King James memakai kata law, hukum. Sementara Torah itu artinya bukan hukum sebenarnya. Torah itu kalau saudara lihat, saudara cari, you can Google it ya. Saudara bisa Google it. Itu artinya apa? Instruksi, guidance, petunjuk. Itu arti Torah. Petunjuk supaya kita hidup dengan baik. Beberapa minggu yang lalu kan, 2 minggu yang lalu kita membahas aturan Torah mengenai makanan. Ya kan? Bagaimana Tuhan itu menciptakan banyak binatang dengan keseimbangan. Binatang ini diciptakan untuk itu. Sehingga kalau kita mengeksploitasinya, keseimbangan alam terganggu. Ya. Nah, jadi Roma 8 tadi yang kita baca ya, kan tidak ada pengupahan bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Hanya sayangnya ayat ini di bahasa Indonesia nggak lengkap gitu diterjemahkan. Ya. Kalau saudara lihat di Alkitab King James yang mengambil dari bahasa Yunani, ada kalimat yang nggak diterjemahkan dan cukup penting sebenarnya. Bunyinya begini. There is therefore now no condemnation, nggak ada penghukuman, to them which are in Christ Jesus, bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Titik gitu. Belum selesai sebenarnya. Ada sambungannya, who walk not
after the flesh, but after the spirit. Ini penting. Jadi, sehingga kalau kita hanya bilang nggak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus, seperti apa di dalam Yesus itu? Gitu. Nah, di Alkitab bahasa Yunani yang diterjemahkan bahasa Inggrisnya itu lengkap dibilang bahwa who walk not after the flesh, yang berjalan tidak dalam kedagingan, tetapi dalam roh. Itu artinya, which are in Christ, hidup yang ada di dalam Kristus, mereka yang ada dalam Kristus Yesus, itu artinya mereka hidup tidak dalam kedagingan. Nah, ini nggak diterjemahkan, tapi itu penting sebenarnya. Ya, nah, jadi sekali lagi, ini adalah bagian pertama. Saya ingin menyampaikan dulu kepada saudara, mengajarkan kepada saudara dasar-dasar yang disebut keselamatan itu apa sih, gitu ya. Keselamatan dari kacamata orang Yahudi itu apa? Gitu. Bahwa Yesus kemudian menjadi domba yang dikorbankan, pengganti. Kalau di zaman Musa itu domba harus disembelih sampai mati, darahnya dicurahkan, dan itu juga dilakukan oleh Yesus. Gitu. Nah, kemudian di bagian kedua nanti kita akan pelajari bagaimana Yesus melakukannya, gitu ya. Lalu kita akan pelajari juga mengenai timeline. Selama ini kita tahunya bahwa Yesus wafat hari Jumat, lalu bangkit hari Minggu. Apa benar demikian? Nanti kita akan lihat dari Alkitab, bukan dari mana-mana, dari Alkitab. Kita akan lihat apa yang Alkitab katakan, dan kalau kita gali informasi itu lebih dalam, kita akan menemukan rahasia itu dan apa hubungannya dengan keselamatan itu. Ya, jadi saudara akan menemukan sendiri, saya akan ajak saudara untuk menemukan sendiri, oh ini rupanya tujuan keselamatan itu. Jadi saya harap saudara mengikuti video pengajaran ini, ada 5 seri. Ini bagian yang pertama, dan ayat-ayat yang sudah saya bagikan tadi mohon dipelajari lagi, itu dasar-dasarnya. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang kedua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.